Nah, mungkin kalau stigma kedua orang, kalau kedokteran itu biayanya mungkin bukan paling mahal, ya termasuk yang paling mahal di antara profesi-profesi kayak pilot, terus kedokteran. Itu bener nggak sih? Kalau ini anggaplah kita anggap dokter umum dulu ya, untuk Nah, sampai tahap sebelum spesialis. oke, Biayanya itu. kurang lebih sebenarnya kalau dibilang mahal atau enggaknya itu tergantung. Mm-mm. Ya, tergantung. Maksud gue itu pilihan. Kayak tergantung kalian pilihnya universitas apa. Kalian Mm. pilihnya universitas negeri atau swasta. Mm. Kalau kita mau bilang kalian pilihnya swasta udah pasti mahal. Mm. Itu gue bisa bilang itu mahal Okay. banget. Ya maksud gue nggak usah dibilang pasti kalian tahu itu mahal. Mm. Itu benar. Maksudnya lebih mahal dari pilot. Mungkin menurut gue iya. Mm. Lebih mahal dari yang lain itu bisa karena bisa ratusan juta dan segala macam. Total mungkin bisa MM-an lebih kali ya. Okay. Gitu. Cuma buat kuliahnya doang bayangin. Iya. Gitu. Maksud gue kan kayak ya. Kuliah aja harus modal Tapi segitu. kalau kalian ikut masuk yang negeri gitu ya, itu biayanya nggak segede yang kalian kira kok sebenarnya. Ya, per semesternya waktu angkatanku berapa juta doang gitu. Murah kan gitu ya. Okay, Buat okay. kedokteran loh, maksud gue ukuran Okay. kedokteran cuma berapa juta gitu. Maksud gue kayak murah banget gitu. Dibandingin sama gue kan gue mau nangis kan gitu maksud gue. Jadi maksud gue tergantung kalian pilihnya apa. Jadi makanya sebenarnya pikirkan matang-matang dulu semuanya. Misalnya kalian mau masuk kedokteran, kalian menurut gua tanya dulu sama orang tua. Karena finansial kita nggak ada yang tahu ya, sorry maksud gua. Betul. Finansial kita nggak ada yang tahu. Tanya benar-benar gitu. Dan tanya lagi sama diri kalian mau ini karena apa? Kalau karena uang, sekali lagi gue bilang pikirin aja deh, pikir ulang. Tapi kalau kalian misalnya gue suka aja sama dunia kedokteran, gue coba ya coba mungkin bisa gitu. Ya kalau kalian udah punya determinasi, kalau menurut gue kalau kalian udah punya determinasi, tanya yang kedua, tanya orang tuanya sanggup atau enggak. Kalau orang tua kalian sanggup, misalnya sorry to say, keadaan orang tua kan beda-beda. Ada yang memang orang tuanya tajir, lu gak usah mikir banyak lah gitu kan. Ya, lu mau apa disupport lagi. Lu udah tinggal ke swasta aja, lu ambil batch paling terakhir, lu juga sanggup misalnya gitu. Nggak masalah ya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Itu kan privilege orang-orang, ya kan? Gitu ya, privilege orang-orang emang beda-beda. Kalian dilahirkan dengan privilege itu, ya bersyukurlah. Gitu. Ya maksud gue kalau misalnya keluarga kalian memang pas-pasan, dan menurut gue mungkin ada opsi kedua yang gue bilang tadi, kalau gitu kalau pas-pasan, gue mau coba masuknya ke negeri pastinya harus, menurut gue. Masuk negeri, kalau gue nggak masuk negeri, menurut gue pikirin lagi. Karena pilihan karir itu nggak cuma dokter. Dan kalau kalian tahu seberapa berat dan seberapa, bukan nakutin, cuman kalau kalian tahu seberapa berat dan seberapa melelahkan kedokteran itu, kalian cuma paling menurut gue ya, kalian mungkin cuma bangga pakai itu jaket putih itu, paling semester 3-4 lah. Semester 7 udah enak kalian pakai baju putih itu. Nyesel ada, temen gue hampir semua nyesel. Kenapa coba? Yang lain tuh pada bisa hang out. Sedangkan kalau yang di kedokteran ini biasanya waktunya tuh aneh gitu loh. Nggak bisa sendiri kayak misalnya kayak mereka libur, kok kita nggak libur gitu kan. Suka kayak gitu. Kadang mereka nggak libur, kita libur. Lah mau liburan juga ada teman kan kayak garing juga kan bos. Artinya nggak cocok. Jadi maksud gue menurut gue pikirin lagi deh gitu. Maksud gue pilihan karir tuh masih banyak gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang tanya orang tua dan kalian mampu, ya coba sok mangga. Atau kalian misalnya punya orang tua yang mungkin mungkin pengen banget kalian jadi dokter, ya tergantung kalian sekarang. Kalian beneran mau jadi dokter atau enggak. Ya, makanya sekali lagi gue tanya tuh determinasi itu penting banget kalian. Kenapa mau masuk dokter tuh mesti tanda tanya jelas kalian. Itu dulu jelas. Kalau masih ngawang-ngawang dengan cuma gambaran dokter yang dia tahu ya dokter gitu, enak gitu ya. Itu sangat-sangat salah besar. Kalau kalian cuma setengah-setengah kayak gitu, maksud gue determinasi setengah-setengah. Percaya nggak percaya, temen gue banyak yang maksudnya seumur gue, tapi masih di kampus sekarang. Ya mungkin ada beberapa yang udah lulus gitu ya. Puji Tuhan sih, gue senang juga mereka. Cuman ada beberapa mereka tuh terlambat. Kenapa sih?
Kenapa? Kalian ketemu pergaulannya, itu kalian kalau nggak kuat determinasinya, kalian ketemu pergaulannya, kalian diajakin clubbing, ya kan? Diajakin nongkrong sama anak-anak yang sorry itu saya maksud gue ya nggak terlalu care sama studi gitu. Atau misalnya kalian kalau misalnya keluarga kalian kaya gitu ya, tapi kalian misalnya kalian disuruh sama orang tua kalian buat kalian kedokteran dan kalian kaya gitu. Mungkin kalian cuma party kerjaannya. Itu ada teman gue yang kayak gitu. Party kerjaannya setiap hari. Gue ngeliatinnya agak iri juga, cuman ya mau gimana gitu kan. Itu jadi maksudnya determinasi kalian dulu sih. Kalau kalian determinasinya benar dan memang kalian tanya keluarga kalian finansialnya memampukan, atau kalau misalnya memampukan atau kalau nggak mampu ada jalannya, ya coba ambil. Dan jangan pernah setengah-setengah gitu maksud gue. Karena kalau kalian setengah-setengah, kalian nggak jadi apa-apa. Nyusahin keluarga doang. Iya, karena benar. Iya, sama besar. Buat masuk itu kan nggak murah gitu maksud gue. Betul. Belum kalian, gue nggak juga yakin kan 100% pasti lulus terus, nggak mungkin. Kalian pasti remet mungkin ada. Gitu, beberapa blok. Dan remet satu blok itu nggak murah bro. Itu maksud gue. Jadi maksud gue kalau kalian determinasi, main-main. Kalau kalian mau kerjain bener, ya lakuin bener. Gitu. Kalau mau kerjainnya jangan setengah-setengah. Ya. Karena kalau setengah-setengah jadi apa-apa. Ya. Siap. Memang perjalanannya nggak semudah yang dibayangkan. Karena banyak banget teman gue yang kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin motivasinya setengah-setengah kali ya. Motivasinya juga setengah-setengah. Jadi tengah-tengah tuh ya. Karena kan ujian tuh hampir mau tiap minggu lah gitu kan kurang lebih. Gitu kan tugasnya banyak, textbooknya segitu gede gitu kan. Itu agak bikin kepala pusing memang. Memang benar gitu. Tapi kalau misalnya determinasinya, maksud gue kalau misalnya lo emang orangnya gigih, maksud gue pasti bisa. Ini terlepas kalian pintar, kalian jenius nggak jenius. Aku nggak bilang kalau jenius nggak jenius. Orang jenius pasti ada punya efek lebih, itu pasti. Orang jenius itu pasti punya keuntungan. Itu privilege. Ya privilege kan. Dia jenius, dia baca sekali udah ngerti, ya tidur. Tapi kalau misalnya orang yang nggak terlalu jenius amat gitu ya, gue baca 2 kali 3 kali juga masih kagak ngerti. Tapi sebenarnya kalau kalian memang kalau kalian punya motivasinya kuat gitu ya, hal-hal kayak gitu pasti kalian bisa lakuin. Karena di tengah jalan itu pasti hampir semua mahasiswa kedokteran pasti gitu. Aduh, gue capek bro, gue bosan. Ini baru mahasiswa. Baru mahasiswa kedokteran. Maksud gue, kalau gue mau tilik sekarang, kalau masih mahasiswa tuh kayak, aduh belum ada apa-apanya kalau gue mau bilang gitu kan. Itu capek. Gue kuliah capek, gue jenuh gitu. Nah di saat kalian jenuh itu, kalau kalian nggak motivasi kalian dari awal nggak kuat, yaudah yuk kita nongkrong aja, udah nggak usah belajar lah. Atau kita party lebih seru. Itu gampang banget ke sway gitu. Oke. Berarti lebih ke kenapa dia tahu dia lagi ada di jenjang karir atau pendidikan sebagai dokter kali. Karena orang kayak lu bilang, mungkin teman-teman lu ya, gue nggak tahu sih, tapi mungkin menurut pandangan gue, karena mereka dengan tidak tahu awalnya mereka masuk ke dokteran itu mereka nggak tahu sama sekali. Maksud gue masuk ke dokteran tuh untuk apa sebenarnya? Jadi kalau udah tengah-tengah tuh udah mulai terombang-ambing, udah mulai kayak berat banget nih gue mau buat maju, nggak bisa mundur aja apa gitu ya. So, mereka kan kalau udah punya tujuan jelas memang gue menjadi dokter, mungkin mereka akan berpegang kepada tujuan itu. Tapi kalau misalkan memang tujuan dari awal mereka masuk aja nggak kuat, ya mereka pasti di tengah-tengah ketika ada terpaan segala macam tantangan, ya mereka aduh udahlah gue senang-senang aja, kenapa teman-teman gue yang lain yang kuliahnya gampang senang-senang sih, duitnya juga dapatnya kayaknya dia lebih banyak dapat duit daripada gue gitu. Benar. Tantangannya memang dari diri dia sendiri juga, bukan hanya soal kepintaran kita buat belajar segala macam, tapi juga soal mental sebagai memang mau jadi dokter juga diperlukan banget ya, karena dengan pendidikan sepanjang itu lu harus struggle sangat-sangat bertahan di titik itu kan. Kalau misalkan tadi kan lu diceritain untuk pendidikan untuk secara umum ya, dokter umum. Nah, mungkin gue mau nanya, kalau misalkan pendidikan spesialis itu apakah
yang setahu gue sih memang biayanya lebih mahal berkali-kali lipat sih kayaknya. Tapi apakah menurut lo kalau memang dokter atau memang seseorang ingin jenjang karirnya untuk maju sebagai dokter, apakah memang harus ngambil spesialis gitu khususnya? Oke. Kalau gue ini pertanyaan ini gue dapat dari teman gue banyak. Ya kalian kalau misalnya waktu quarter life crisis dalam hidup kalian, gue mau ambil apa ya? Sampai sekarang gue pun masih begitu. Pertanyaannya kan kalau misalnya hidup kalian mau maju, kalian harus ambil spesialis atau enggak? Karena begitu kan? Kalau gitu jawaban gue enggak. Karena menurut gue pilihan dari gue bilang tadi, pilihan dunia medis itu sebenarnya luas. Jadi setelah kalian selesai punya gelar MD atau medical doctor atau GP general practitioner gitu kan, MD medical doctor gitu, gelar MD itu sebenarnya pilihan karirnya banyak. Gak mesti kalian cuman yang gue bilang tadi lempeng, yang kalian cuman ke rumah sakit, kalian ya stay di rumah sakit itu jadi dokter IGD misalnya kalau misalnya awal kayak kita kan, atau misalnya kerja di klinik dan segala macam gitu kan. Nggak mesti kayak gitu. Ada beberapa contoh pilihan, misalnya kayak misalnya kalian jadi dokter, aku mau coba ke TNI kali ya. Nah, beberapa teman gue yang misalnya masuk ke dunia kemiliteran misalnya, itu bisa. Atau misalnya gue mau coba masuk ke dunia ke perusahaan kali ya. Ada yang bisa, ada beberapa teman gue yang masuk ke dunia perusahaan. Ada yang misalnya jaga-jaga, misalnya jadi dokter entrepreneur misalnya. Itu juga banyak gitu. Maksud gue teman gue banyak, mentor gue sendiri bahkan dia juga gitu. Jadi maksud gue, dan pilihan yang misalnya pilihan yang lain juga misalnya kalau misalnya mau jadi spesialis itu juga bisa. Semua pasti mau spesialis. Kalau ditanya dokter, ya nggak semua sih, mungkin hampir kebanyakan orang kalau ditanya dokter tuh pengen spesialis nggak mau, tapi nggak semua orang punya kesempatan buat spesialis soalnya gitu. Gue punya banyak dokter senior yang sebenarnya menurutku pinter. Gue mau tanya apa juga beliau ngerti. Maksudnya ini dokter umum gitu. Maksudnya sama kalau kayak gue kan waktu itu cuma masih koas kan. Ya beliau kayak ini gue gitu kan. Mentor. Ini gue. Dia dokter umum di sana. Gue kalau tanya apa ke dia gitu, dia tuh wah, gue bilang gimana ya? Pinter bos, pinter banget. Tapi umur dia yang di 40-an kayak gitu atau umur berapa ya, gue nggak lupa sih. Dia nggak spesialis, dia cuma jadi dokter IGD aja. Alasannya kenapa? Ya karena nggak dapat kesempatan. Dia bilang nggak semua orang itu punya kesempatan buat spesialis gitu. Mau orangnya pintar kayak apa gitu. Ada beberapa faktor-faktor yang lain gitu kita bilangnya yang memang diperlukan supaya spesialis gitu ya. Tanpa melihat misalnya kalian pintar, kalian apa dan segala macam. Jadi intinya nggak semua orang atau nggak semua dokter dikasih kesempatan buat spesialis, kurang lebih gitu. Misalnya kayak ada beberapa teman, misalnya kalau kalian misalnya teman gue misalnya ada misalnya contoh lain misalnya dokter kecantikan misalnya, banyak lagi maksud gue gitu. Jadi maksud gue pilihan karirnya banyak, tinggal mana yang mau diambil gitu. Berarti memang walaupun sudah jadi lulus sebagai punya gelar kedokteran, terus juga punya izin untuk praktek berarti. Sebenarnya itu pun bisa dibilang jenjang karirnya atau pilihan karir lebih tepat yang kali ya. Pilihan karirnya tuh bisa banyak, jadi nggak harus semuanya masuk ke spesialis gitu. Jadi dokter harus spesialis. Karena memang bisa dari semua bidang ya, terutama bidang kesehatan ya. Mungkin kalau gua ngertinya kalau kayak klub sepak bola bahkan butuh juga dokter khusus atau ada dokter khusus untuk penanganan. Dokter buat dokter ini kan, dokter atlet gitu ya juga ada gitu kan. Benar. Masa pilihan karirnya di luar sana tuh sebenarnya memang cukup, nggak hanya harus kerja di rumah sakit gitu. Mungkin lu suka bola terus lu masuk dokter juga lu bisa jadi dokter di sebuah itu. Gitu sih ya. Mungkin kalau memang lu punya kesempatan untuk lanjut ke spesialis ya lu sebisa mungkin ambil ya kalau memang lu punya kesempatan itu ya. Karena memang bisa dibilang jenjang karirnya pasti lebih mantap lagi lah ya kalau memang lu bisa masuk sebagai spesialis.